Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'inu wastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kami meminta, hanya kepadanya kami memohon ampunan, hanya kepadanya kami berlindung dari keburukan diri kami, dari keburukan amal kami. Barang siapa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Yang terhormat Sohibul Baik, teman kita semua, Mbak Ira Rashid beserta keluarga, tante, terima kasih sudah mengikhlaskan tempatnya, kediamannya yang sangat asri untuk jadi tempat kami berhalal bihalal. Yang terhormat Ustadz Ahmad Muryadin, ini ayahanda kami dari Bank Muamalat. Yang terhormat teman-teman sekalian, alumni Al-Azhar Pusat Angkatan 96. Sebelum saya menyampaikan kepada Ustadz Ahmad untuk menyampaikan materi transaksi syariah sebagaimana yang telah diinformasikan oleh teman-teman panitia, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita yang sebenarnya udah sangat viral gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca, udah nggak asing. Cuman izinkan saya untuk refresh, untuk jadi pendahuluan terhadap materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad nantinya. Suatu saat ada seorang yang datang menghadap kepada Imam Syafi'i, salah satu imam besar dari keempat mazhab dalam hasanah intelektual Islam di dunia. Beliau menyampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa, wahai Imam, saya ini bekerja kepada majikan saya dan mendapatkan upah sebesar 5 dirham. Namun yang saya sayangkan, dari upah 5 dirham yang kelihatannya banyak itu, ternyata itu tidak bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga. Lalu Imam Syafi'i berkata kepada orang tersebut bahwa, datanglah kamu kepada majikanmu, minta agar upahmu diturunkan menjadi 4 dirham. Orang ini tercengang, terkaget dengan advice dari Imam Syafi'i. Namun karena orang ini adalah orang yang soleh dan takzim kepada Imam Syafi'i yang beliau percaya mempunyai pengetahuan yang luas, orang itu melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Dia datang kepada majikannya, dia sampaikan bahwa, wahai majikan, tolong upah saya diturunkan aja jadi 4 dirham. Gak lama berselang, orang itu kembali datang menghadap kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, afwan, dia bilang, mohon maaf. Ternyata setelah saya menjalankan nasihat Imam untuk menurunkan gaji saya hanya 4 dirham, itu saya tetap masih belum terpenuhi kebutuhan keluarga saya. Dan saya memang aneh kenapa Imam itu menyarankan saya untuk menurunkan gaji menjadi 4 dirham. Lalu Imam Syafi'i berkata bahwa, datang kembali kepada majikanmu, minta agar gajimu diturunkan menjadi 3 dirham. Orang ini tambah kaget, walaupun tidak sekaget yang pertama, karena udah agak kebal gitu. Udah itu, orang ini datang lagi ke majikannya. Dia menyampaikan, wahai majikan, tolong sesuai dengan nasihat yang saya dapat dari Imam Syafi'i, gaji saya tolong diturunkan dari 4 dirham menjadi 3 dirham. Gak berapa lama sejak permintaan itu dilakukan, orang tersebut datang kembali menghadap kepada Imam Syafi'i. Kali ini alhamdulillah dengan wajah yang sumringah dan berseri-seri. Beliau menyampaikan, wahai Imam Syafi'i, saya telah melaksanakan nasihat Imam untuk meminta gaji saya diturunkan dari 5 dirham menjadi 4 dirham
kemudian terakhir menjadi 3 dirham. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata dengan gaji 3 dirham maka kebutuhan saya dan keluarga sangat-sangat terpenuhi. Ada apa sebenarnya wahai Imam Syafi'i? Apa rahasia di balik ini? Lalu Imam Syafi'i berkata bahwa Imam Syafi'i mengutip sebuah syair dalam bahasa Arab, cuma saya nggak hafal, mungkin beliau yang hafal nanti, menyampaikan bahwa dia mencampur antara yang haram dan yang halal. Dan dengan percampuran yang haram dan halal tersebut seakan-akan terlihat banyak, padahal yang haram itu merusak yang halal. Rupanya itu. Dari situ kita bisa ambil ibrah, ya. Ambil ibrah atau ambil pelajaran bahwa kata kunci dalam bicara tentang rezeki yang kita terima dalam kehidupan kita itu adalah berkah. Berkah is the most important role, playing the most important role dalam penerimaan rezeki kita. Yang kedua adalah dari situ kita belajar, maaf nih ya, bukan dari pengajian ini terus kita datang hari Senin masing-masing menghadap ke bosnya masing-masing bilang, bos, sorry bos, gue kayaknya gajinya kebesaran nih, walaupun gue lihat sih dari sini ya, tapi saya nih, ini dari teman-teman di sini kelihatannya sih mediocre nih, insya Allah nih minimal 1 bulan 100 juta lah ya, gitu ya. Amin. Nah, terus bukan juga buat teman-teman yang jadi businessman atau traders datang besok kepada customernya, kepada bayarnya, kepada kliennya, lalu menurunkan harga barang atau harga servis layanan yang diberikan, bukan itu. Tetapi yang dimaksud ibrah dalam ceritanya Imam Syafi'i tadi itu adalah betapa Islam mementingkan yang namanya profesionalisme, tanggung jawab, dan dedikasi. Bahwa kalau misalnya pekerjaan si orang yang menghadap Imam Syafi'i tadi itu hanya 3 dirham, maka dengan 3 dirham insya Allah cukup. Jadi what should we do? Besok hari Senin kita ke kantor, kita ngadep ke cermin, kita tanya apakah gaji yang sekarang gue terima itu udah sesuai dengan yang kita berikan untuk perusahaan. Kalau belum sesuai dan gaji kita terlalu besar, maka pantaskan diri kita untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Jadi pulang dari sini insya Allah hari Senin kita bekerja lebih keras, lebih dedikatif, lebih profesional, dan lebih segala-galanya. Buat yang bisnismen, buat yang traders, oh gue dapat untung segini, apa yang udah gue kasih ya ke pelanggan. Oh misalnya barang gue enak banget, layanan gue itu memang sangat memuaskan, atau masa wah ini gue cukup besar ya ambil untung. Kalau kayak gitu beli servis lebih kepada customer, beli servis lebih kepada buyer, beli servis lebih kepada klien, supaya kita pantas mendapatkan keuntungan seperti itu. Itu kunci profesionalisme yang dapatkan dari cerita Imam Syafi'i tadi. Mungkin nggak berlama-lama lagi, saya perkenalkan beliau Ustadz Ahmad Nuryadim. Saat ini beliau ini humble banget ya. Udah dua minggu saya minta Ustadz Afwan, minta CV-nya dong gitu. Padahal ketemu hari-hari di kantor gitu. Tapi beliau just deliver to your friends that I'm from Bang Muamalah. Full stop, dia bilang kayak gitu. Oh oke Ustadz. Beliau humble, tapi saya mau sedikit nakal, mungkin habis ini saya disentil sama beliau, bahwa beliau punya amanah di Bank Muamalat di Syariah Compliance Department sebagaimana yang terpampang. Pada saat ini juga beliau punya amanah sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dari Prudential, betul ya tadi. Dan also perusahaan yang satunya Sinar Mas Jiwa. Jadi alhamdulillah kita bersama kita hari ini itu adalah Ustadz Ahmad Nuryadim yang beliau salah satu pakar di transaksi perbankan maupun asuransi syariah. Feel free untuk teman-teman bisa tanya kepada beliau. Beliau sudah menyampaikan bahwa nanti dalam penyampaian materi ini itu bisa teman-teman jamin aja, nggak usah nunggu sesi tanya jawab, bisa aja langsung tanya di tengah-tengah penyampaian materi. Nah, sedikit yang juga saya ingin bocorin ke teman-teman. Beliau ini saya maklum Pak S1-nya Ustaz Afwan. S1 itu dulu Ustaz? Di Islamabad. Oh, di Islamabad. Jadi di S1 dan S2 di Islamabad di Pakistan. S2-nya ambil perbandingan hukum Ustaz ya? Perbandingan hukum.
Nah, salah satu yang menarik nih, ini mesti saya disentil lagi nih beliau. Jadi beliau kuliah di sana tentang perbandingan hukum. Yang saya suka adalah hobinya. Hobinya itu adalah ketika beliau senggang, ketika beliau libur, itu hobinya namanya playing with dust, main debu gitu. Saya tanya, Ustaz Afwan, main debu itu apa? Gitu. Nah, Ustaz tuh bilang main debu itu pergi jihad perang gurun pada waktu melawan pemerintahan dan itulah pemerintahan komunis di Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet bersama sahabat beliau yang jadi Panglima Laskar Ahlus-Sunnah wal Jamaah, Ja'far Matalib. Nah, Ja'far Matalib terus dengan dengan jihad beliau, Ustaz terjun kepada jihad ekonomi syariah yang itu juga gagal. Apa ya Ustaz yang bocor dikit Ustaz ya? Jadi mungkin lebih lanjut saya persilakan kepada Ustaz. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal 'alamin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajatin. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu dan diberikan iman beberapa derajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan siapa orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu pengetahuan dalam urusan agamanya, urusan dunianya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia untuk menempuh jalan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Yang pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Akh Al-Karim Pak Yudi yang telah sudi mengundang saya atau memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Sahibul Bait, Ibu Ira dan mamanya, serta teman-teman sekalian, para intelektual muda, para alim ulama, ya, para pandai bijak pandai yang sama-sama kita berjumpa dalam majlis silaturahim yang dinasihatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang berkehendak untuk diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah memperkuat hubungan silaturahim. Pada hari ini kita sekalian adalah sedang melaksanakan hari halal bihalal, memperkuat hubungan silaturahim antara sesama individu muslim. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedua keistimewaan tersebut, dibukakan rezeki yang baik, yang halal, yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anak yang sehat afiat dan kemudian cemerlang, serta diberikan umur yang panjang yang bermanfaat untuk kita mencari bekal menuju akhirat yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini sengaja kami tampilkan ya sebagai bahan untuk diskusi saja. Jikalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka kita persilakan. Tadi telah dibuka dengan satu kisah yang sangat baik sekali, bagaimana ulama menjelaskan kepada kita tentang makna arti keberkahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, salam yang kita sampaikan kepada sesama muslim apabila kita satu dengan lain bertemu, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
ada 3 poin. Yang pertama assalam, rahmat dan berkah. Ya. Jadi assalam, pertama salam, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Itu juga yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj. Mi'raj maknanya naik ke langit, ya, sampai kepada kantor manajemen Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat tinggi, tempat yang sangat tinggi yang tidak dapat dinaiki meskipun oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika mengantar beliau pergi Mi'raj bertemu dengan Allah, pada satu titik sebelum masuk ke dalam kantor manajemen Allah Ta'ala, beliau tidak sampai masuk. Beliau bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ana sampai di sini saja, ente jalan sendiri. Kenapa ente tidak ikut bersama mengantar saya ke sana? Saya tidak dibolehkan. Jadi malaikat saja tidak mampu naik lagi ke tingkat yang terakhir di mana kantor manajemen Allah Ta'ala. Karena kalau saya paksakan, saya akan terbakar, ya. Malaikat itu akan terbakar. Jadi hanya Rasul yang mampu. Maka ketika Rasul sampai di sana, itu 3 ucapan yang diucapkan: salam, rahmat, dan berkah. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu Nabi, ucapan Nabi ketika membuka, ya, dialog dengan Allah. Kemudian Allah jawab assalamu alayka, kan gitu, ya. Ayuhan nabiyyu assalam, ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allah Ta'ala berikan 3. Kemudian jawaban kita apa? Assalam alaina wa ala ibadillahi salihin. Habis itu, selesai. Rasul menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi dalam dialog 3 kalimat ini, 3 rangkai dialog ini sangat indah sekali. Ya, pertama at-tahiyyat Nabi Muhammad, kemudian assalam jawaban Allah, kemudian Nabi lagi menjawab assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Jadi ketika kita menyebut wa ala ibadillah salihin, nah ini kita maknai dulu, ya. Assalamu alaina jawaban Nabi. Ketika Allah bilang assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, Nabi jawab pada assalamu alaina. Hebatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling suka sharing kebahagiaan dengan umatnya. Jadi dia tidak ingin kebahagiaan itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia jawab assalamu alayya, ya ana, ya, yang sudah di pesantren ngerti dia. Assalamu alayya, kalau beliau sebut assalamu alayya, boleh, dalam bahasa cukup. Tapi beliau tidak. Ketika Allah berikan salam kepada engkau wahai Muhammad, jawabannya apa, ya? Nabi Muhammad sangat cerdas dan sangat suka sharing. Itulah dikehendaki setiap umatnya cerdas. Nggak boleh umatnya itu masuk ke dalam lubang ular 2 kali, tersengat ular 2 kali. Itu bukan umat aku. Kalau sekali gagal, yang kedua nggak boleh gagal. Sekali kena ujian, yang kedua jangan ada risiko lagi, kan gitu. Jadi dia jawab assalamu alaina. Bagus sekali. Selamatlah untuk kami semua. Untuk siapa itu? Para nabi dan anbiya dan mursalin. Karena nabi dan mursalin bukan aneh doang. Yang lain ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Adam, Idris, dan seterusnya. Semoga selamat untuk kami para nabi dan rasul. Sharing. Jadi nabi yang lain yang tidak dapat ucapan itu dapatlah kebahagiaan sharingnya. Itu namanya memperbanyak sharing, memperbanyak silaturahim Nabi Muhammad, memperbanyak berkah dari Allah. Kemudian yang kedua dijawab lagi wa ala ibadillah as-salihin, dan semoga selamat ke atas para hamba Allah yang saleh. Siapa itu? Seluruh umat Nabi, dari umat Nabi Nuh yang saleh sampai umat Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf, semuanya itu hamba-hamba Allah yang saleh dapat salam, keselamatan dari Allah. Hebatnya Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala berikan tapi disebar, diredistribusi kalau dalam ekonomi. Bukan dia sendiri yang kaya, bukan dia sendiri yang menikmati kebahagiaan, tapi orang lain semua dapat distribusi. Karena salam dari Allah itu banyak nilainya, tidak terhingga.
Kalau dia sendiri buka rekening, nolnya nggak banyak, kan ngitungnya capek. Mendingan kita distribusi supaya semuanya bahagia, supaya semuanya sehat, supaya semuanya maju. Wa ala ibadillahis shalihin. Itulah karena itu Nabi Muhammad disebut dengan khatamul anbiya wal mursalin. Itu sifat-sifatnya. Wa ala ibadillahis shalihin. Terus apa? Kita baca apa? Setelah itu tahiyat kita asyhadu. Yang dibagi Allah kan 3. Allah kasih 3. Yang pertama salam, kemudian rahmat, kemudian berkah. Kok Nabi sebutnya cuma 1? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Rahmatnya mana? Kok nggak disebut sama Nabi? Wa rahmatu alayna wa barakatuh alayna disebut tadi. Kenapa rahmat dan berkatnya ditinggal? Sekarang pertanyaan sebelum kita masuk ke sini. Wis ada hadiah nggak Pak? Kopi. Ayo siapa sekarang kita? Iya kemana yang 2? Apakah Nabi Muhammad yang bijak cerdik seperti tadi itu membiarkan 2 hadiah yang lain disia-siakan begitu saja, tidak ditangkap? Tidak mungkin. Mesti ada siasat yang beliau berikan, atau beliau sembunyikan, atau beliau tinggalkan sengaja. Kira-kira di mana jawabannya? Kenapa itu tidak? Ya, pertama kan salam, rahmat dan berkat belum. Salam saja yang Nabi sahut, yang Nabi ambil sambut, assalamu alayna. Kan Ibu ya, kalau baca tahiyat kan itu assalamu alayna. Kenapa rahmat, kenapa berkat tidak disebut? Mari kita menjawab dalam 1 menit. Kalau ada yang tahu silakan, nanti Mas Yudi berikan hadiah sebuah donat. Jomblo spesial dari hadiah ini. Ada. Buat orang lain. Tadi siapa? Tadi buat orang lain. Lanjut ya. Tadi betul jawaban. Ya. Iya betul itu, karena beliau pandai bahasa Arab. Jawabannya betul. Saya mau. Jawabannya betul. Jadi 2 itu ditinggalkan untuk umatnya sama-sama melakukan usaha. Jangan saya saja, kalian pun ikut usaha menyambut ya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau saya semua nanti apa kerjaan kalian? Mari kita sama-sama menjadi umat yang berdakwah, yang menyeru, yang mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kan setelah itu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia kita ikut. Jadi setiap orang yang salat wajib membaca Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat. Kalau tidak, maka salatnya tidak sempurna. Karena disitulah ketika kita bersalawat kepada Nabi, nanti salawat kita dikembalikan kepada kita berupa rahmat. Gitu. Itulah rahmat yang kita petik dari Allah Ta'ala. Jadi ketika sholat jangan diem ngantuk nungguin imam assalamualaikum. Maka kita baca ya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali. Itu namanya rahmatnya. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kita mengambil berkat tadi yang ditinggal sama Nabi, nggak disebut. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dikembalikan kepada kita lagi. Ketika kita baca, masuk ke kantor Allah Ta'ala, ya, ke dalam server Allah Ta'ala, ting 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 ting, kembali lagi ke server kita jawabannya. Kan kalau kita kirim WA dapat jawabannya kan? Tadi dapat jawaban dari Mas Yudi. Itu merupakan salawat dan
berkat. Ini berkat yang kita ingin cari. Jadi berkat secara spiritual, setiap hari kita baca, ya, kita minta kepada Allah, ya, pertama selamat, kemudian selawat, yang ketiga berkat untuk umur kita, untuk rezeki kita, untuk pangkat kita, untuk keluarga kita, untuk gerak kita, untuk ucapan kita, semuanya berkat. Apa sih maknanya berkat itu? Adalah kebaikan yang bertambah-tambah, yang tidak pernah putus dan tidak ada menimbulkan risiko yang 8 atau 10 risiko dalam perbankan dan keuangan syariah. Tidak ada risikonya, hanya hal-hal yang kecil-kecil saja. Ingin nggak kita seperti itu? Tentu kita ingin semuanya. Tidak ada risiko yang besar-besar. Anak kita kuliahnya, belajarnya lancar, ya sedikit-sedikit ada masalah, biasa kalau itu. Tapi yang pokok-pokok tidak ada, karena kita selamat, kita mendapat salawat, doa dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat keberkatan dari sholat kita. Karena itu, siapa orang yang menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, maka kehidupannya akan dijamin keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kita masuk ke sini, ke dalam dinul Islam. Ada pertanyaan? Belum ada. Diingat-ingat dulu yang tadi, jangan ambil lupa lagi nanti. Jadi dinul Islam itu keseluruhan ajaran Islam, the way of life. Diyanah, din itu adalah mencari di mana fitrah manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya, setiap manusia itu hatinya, fitrahnya, jiwanya pasti mencari satu kekuatan yang berada jauh di atas kekuatan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Itu namanya keinginan fitrah. Itu din namanya, agama yang mengarahkan dia. Maka ada yang mencari, oh Tuhannya matahari, karena matahari terus memberikan kebaikan dan sebagainya, kan gitu. Karena dia belum mendapat penjelasan dari Nabi dan Rasul. Ada yang membuat wajah-wajah, patung-patung dengan wajah seperti ini, ya 10 mukanya, dasa muka, tangannya, karena harus lebih kuat dari manusia, gitu, din dan sebagainya. Akhirnya kita mendapat inna dina indallah al-Islam. Din yang sebenarnya paling baik itu berserah diri kepada do and don't, peraturan-peraturan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang disampaikan melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sumbernya Al-Quran dan Sunnah, ya, itu disebut dengan syariah. Sumbernya Quran dan Sunnah. Kemudian tadi petunjuk para imam madhab, para ulama sebagai penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka bukan sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu para ulama, para imam-imam, ya, menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, mempermudah pemahamannya kepada kita. Nah, semua ajaran yang di dalam Al-Quran dan Sunnah disebut dengan syariah namanya. Syariah itu apa sih? Semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang mengandung aspek akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternampak oleh panca indera, ya, adanya Allah, sifat-sifat Allah, kekuatan Allah, segala macam. Itu namanya al-ghaibiyat, yang gaib, yang tidak terlihat. Yang kemudian percaya kepada para malaikat, kepada rukun iman, kan gitu. Rukun iman itu masuk dalam akidah, ya, tauhid namanya. Yang utama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan, surga dan neraka. Itu merupakan bagian dari akidah, yang nanti ada pengembalian lagi kita kehidupan yang selanjutnya, disebut dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, itu dia, Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya amaliyah. Kemudian amaliyah berkenaan dengan nanti aspek ibadah kita, yang penyembahan kita, pengabdian kita kepada Allah, aspek hubungan kita kepada sesama manusia dalam hubungan transaksional. Nah, ini akan kita diskusikan di hubungan transaksi, kemudian hubungan keluarga dan hubungan hukum, ya, penalti. Ini adalah aspek akhlak yang mengatur hubungan kita secara akhlak kita, ya, bagaimana kita memiliki behavior kita hubungan kepada Allah, sebut dengan hablum minallah. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, hablum minannas, dan hubungan kepada sesama seluruh alam raya. Ini diatur secara perfect oleh syariah, oleh Islam. Tidak ada satupun yang dilupakan. Oke. Kemudian nanti akhirnya hubungan kita melalui transaksi, melalui namanya akad-akad, perikatan-perikatan
kesepakatan dalam memenuhi hajat dan keperluan. Nah, ini tentang Islam kita sudah mengerti, ya, seterusnya ini dari tentang syariat, ya, satu sistem syariat, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala supaya dijadikan pegangan oleh manusia dalam mengatur hubungan dia kepada Allah. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, kepada sama Bani Adam dan alam sekitar dengan seluruh isi lini kehidupan. Itu disampaikan oleh Syekh Mahmud Syartut, ya. Oke. Satu petunjuk dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini minta kepada Pak Haji untuk membacanya. Nama biasa. Pak Haji udah biasa membacanya, kan? Saya tahu nama saya doang sudah kali. Ya, itu cocok namanya yang sudah ada di situ, kita catat. Jadi dalam sebuah, ya, petunjuk dari Rasulullah SAW, an Aliyin karramallahu wajhah. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul kasbi afdal? Faqala 'amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Fa inna Allah yuhibbul mu'mina al-muhtarif wa man kadda 'ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah azza wa jalla, yang disampaikan oleh Pak Ibu. Jadi, ya, kita artikan sedikit-sedikit. Masih ada di sini, Jadi, wahai baginda, seorang bertanya, apakah perbuatan yang paling mulia? Ya, jadi dari Sayyidina Ali, orang bertanya. Jadi Nabi menjawab. Ini Nabi orang yang sangat cerdik. Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, orang yang memiliki skill, melakukan produksi, barang-barang produksi, jasa ataupun barang produksi barang atau jasa, tentu ada skill membuat pakaian, membuat makanan, membuat alat-alat keperluan rumah tangga dan sebagainya. Itu perlu ada skill, makanya pendidikan vocational skill itu sangat penting. Jadi dia bekerja menghasilkan keuntungan, itu yang baik, memberikan manfaat dengan barang dan jasa yang diproduksinya. Ya, apapun kita perlu, baik dalam teknologi, perobatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang terbaik itu jual beli yang mabrur. Jual beli, di mana orang yang membeli itu merasa dapat manfaat yang sangat besar. Yang menjual mendapat keuntungan maksimal untuk melanjutkan kehidupannya. Itu jual beli mabrur. Timbangannya baik, barangnya sangat bermanfaat, tidak ada di situ aspal yang dipalsukan atau hal-hal yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Misalnya barang produksi makanan tidak dicampur dengan zat-zat yang dia tahu bisa menimbulkan gangguan kesehatan kepada para konsumen. Itu namanya jual beli yang mabrur. Apa mabrur artinya? Para pihak itu adalah redho, pembeli dan penjual redho, kemudian hasilnya maksimal, utility-nya maksimal, kemudian Allah Subhanahu wa taala redho dengan mereka yang bertransaksi. Al-bay'anu bil khiyar. Jadi dua-dua yang bertransaksi itu, ya, mendapatkan keredoan. Burika lahuma fi bai'itihima. Allah taala berikan keberkahan kalau begitu. Jadi kita buat barang produksi hati-hati, barangnya bersih, higienis, menyehatkan, baik dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun, ya, ingredient atau bahan-bahan yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu kita jual, dia beli juga dengan uang yang asli. Tapi saya nggak tahu, ada di internet tuh sebutan uang sekarang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan negara. Katanya di luar negeri belum diterima, saya kurang paham itu. Ya, kurang paham, meskipun nanti saya tanya sama Pak Yu di bagian legal. Karena kami bagian syariah. Ya, notaris. Betul. Katanya uang itu tidak diterima di luar negeri. Sehingga salah satu sekolah saya dengar ada pendaftaran baru, mohon kepada para wali santri, wali murid untuk memberikan pembayaran dengan uang yang lama, jangan uang yang model baru. Ya, jadi uang yang dibayar pun adalah uang yang asli, bukan aspal. Itu namanya jual beli mabrur. Jadi kalau jual beli mabrur, orangnya dapat untung, dapat manfaat barang, kemudian sangat senang dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dalam jual beli jasa juga suatu hari saya naik angkot. Sebelum saya naik, saya tanya sama orang bystander, Pak, kalau dari titik sini sampai sana berapa sih ongkos angkotnya? Kata dia 4.000, Pak. Baik. Sampai saya naik angkot itu, angkotnya bersih, Bu. Supirnya juga bagus, keren. Ya, angkotnya bersih, supirnya keren, bukan karena barunya, bukan baru juga mobilnya. Kemudian di dalamnya waktu jalan disetelkan lagu dangdut. Kebetulan saya seneng. Pak SBY kan sudah nggak presidennya, maaf ya. Amin. Amin. Lagu itu, lagu perjalanan kita dulu. Ya, waktu muda-muda, biarlah sebagainya. Ini semua. Jadi sampai di titik poin berhenti, saya bayar 4.000, saya tambahkan 1.000 buat bayar lagu tadi. Jadi setiap ada pelayanan, ada jasa, kita berkewajiban memberi ya kompensasi. Itu dalam tujuan untuk menjadikan jual beli kita mabrur. Allah Ta'ala senangi. Jangan sampai kita mencampur aduk barangnya. Jeruknya bukan jeruk, biasanya duku. Duku yang manis kan duku Palembang, dicampur duku yang kurang manis, yang asam-asam, diaduk-aduk, dikeluarkan harga duku Palembang. Itu pasti tidak ada berkah, ada untung, tapi keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza khana ahaduhuma, apabila salah seorang berkhianat, yang bayar uangnya asli, tapi dukunya ditulis duku Palembang yang manis, semua diasumsikan sengaja dia campur, atau susu dicampur air, pasti situ ya nuzi'a barakati bainahuma, maka akan dicabut keberkahan jual belinya, rugi dia. Pertama dia capek, ya kan. Yang kedua dapat untung sedikit, tetapi Allah Ta'ala sebagai saksi tidak memberikan keridhaannya, sehingga jual belinya bukan jual beli mabrur tadi, ya, yang Allah Ta'ala tidak ridhoi, rugi kita. Waktu kita terus berjalan, semakin hari semakin mendekati ajal, tetapi tidak ada simpanan akhirat kita. Karena nanti kita akan membawa simpanan akhirat kita, kan gitu. Ya, setiap kita membawa timbangan amal kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu katanya, siapa yang bersusah payah untuk memberi nafkah kepada keluarganya, mencari nafkah yang halal, ya, dengan bekerja, dengan berniaga dan sebagainya, sesuai dengan profesi masing-masing, maka tak ubahnya laksana seorang mujahid yang sama dengan mempertahankan ya negara ini dengan darah dan air matanya, dengan pedang, dengan senjata. Sama kita mempertahankan keagungan rumah tangga, perjalanan rumah tangga, nafkah rumah tangga, anak-anak dan sebagainya, dengan memberikan sumber-sumber pendapatan yang halal, ya gitu ya. Masya Allah. Insya Allah Allah Ta'ala permudah bagi kita untuk mendapatkan ya harta dan rezeki yang halal. Ini dia tadi. Kita lanjutkan saja. Prinsip transaksi yang berkah. Muamalah maknanya kerjasama, transaksi, dalam memenuhi hajat dan kebutuhan kita akan barang ataupun jasa. Berarti kita memerlukan jasa, barang dari pihak orang lain atau orang lain dari kita, kan gitu. Kita sebagai pedagang, kita sebagai pemberi jasa, angkutan dan sebagainya, pesawat terbang, itu namanya jasa. Nah, di sini kita lihat prinsip-prinsipnya. Dalam syariah, keyakinan kita bahwa semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini, kepemilikan kita hanya bersyarat, ya, subordinatif, bersyarat sementara. Harta milik kita sementara, anak-anak milik kita sementara, rumah, jabatan milik kita sementara, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal mal wal banun, ya, kata ulama, wa mal mal wal banun, al-mal harta kekayaan, pangkat dan sebagainya, banun anak-anak, istri dan sebagainya, illa wada'i, hanya titipan saja, wadi'ah gitu. Dari siapa titipan? Dari Allah. Ini aku titipkan anak, titipkan istri, titipkan orang tua, titipkan harta, pangkat dan sebagainya. Fala budda yauman an turaddal wada'i, pasti suatu hari titipan itu akan diambil oleh yang punya. Ya Pak, saya mau datang nih, mana titipan saya? Diambil, dia mengambilnya, harta, anak, pangkat dan sebagainya. Dan karena kehidupan kita hanya sementara saja,
di dalam dunia ini. Itu dia prinsip kita. Jadi kalau titipan, mari kita jaga benar-benar sesuai dengan pesan yang menitip. Ini anak titipkan ya, dididik ya, dipelihara ya, diinikan ya, kita jaga betul-betul sesuai dengan pesan yang menitipkan. Kita mendapat apa? Mendapat ujrah. Ujratul wakalah, al-wakalatu bil ujrah. Wakil menjaga titipan mendapat tadi ujrah, mendapat fee, bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada prinsip halal dan haram. Jadi dalam agama kita kepemilikan itu ada prinsipnya. Kalau kita mendapatkan dengan benar melalui transaksi, melalui jual beli, melalui pemberian, melalui warisan ya, atau melalui kerjasama ya, sama-sama masuk ke hutan mendapatkan menangkap seekor kijang, mendapatkan seekor kijang, nah masing-masing membawa tambang, maka kijang itu menjadi milik bersama yang sah, itu kepemilikan. Tapi kalau kita membawa linggis, membawa kunci, membawa las ya, kita buka itu garasi, kita tangkap kijang yang ada di dalam, kita kuncinya kita buka, kita keluarkan kijangnya itu kijang yang haram kan gitu ya, itu mobil kijang. Kalau itu hewan kijang ya, itu haram karena itu namanya pencurian. Jadi ada prinsip halal dan haram pasti itu. Ya halal artinya kalau bahasa gaul apa sih halal? Halal itu apa kalau bahasa kita? Bahasa kita. Itu yang paling cerdas itu. Yang jadi bingung gurunya kalau gitu. Apa anak-anak yang halal yang bukan haram Pak Guru? Ada beja Pak. Iya. Halal itu apa halal? Halal itu boleh, sah, clear, bersih, tenang, bagus, sehat, itu namanya halal. Ya, halal. Kalau haram, dilarang, mengganggu orang lain, berisiko, merugikan, berbahaya, itu artinya. Halal haram begitu saja. Ini bagaimana? Oh, ini bagus, bersih, menyenangkan, semua orang suka, halal berarti itu. Cuman kalau bahasa gaulnya ada lagi, bahasa orang Sawangan. Ya, bahasa gaul orang Sawangan, halal artinya no sense of guilty. Itu orang Sawangan. Apa itu halal? Halal is no sense of guilty. Kalau di mall non pork. Non pork. Penyakit Pak nolak. Jadi no sense of guilt. Jadi kata Nabi, tinggalkan apa yang menimbulkan gangguan ketenangan dalam hatimu, lakukan apa yang hatimu tenang. Da'ma yari. Tinggalkan apa yang hatimu itu tidak tenang, itu berarti sense of guilty. Kalau ada dalam hati kita duduk, wah ini nggak halal berarti ini. Kan gitu. Kayak murid saya itu datang ketemu saya lihat dari jauh dia sama perempuan, ya, udah mendekat kok perempuannya hilang. Tadi dari jauh kelihatan gandengan, ya, rupanya itu baru kenalannya, belum nikah. Ada Pak Ustaz, sana hilang. Nanti Ustaz udah lewat kita ketemu lagi, hilang rupanya. Lain waktu ketemu lagi dari jauh, saya lihat murid yang lain dengan perempuan gandengan terus sampai mendekat saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan ini istri saya. No sense of guilty, istrinya. Kalau tadi bagaimana mau kenalkan Ustaz ini teman saya. Nanti kalau saya bilang itu satu mana siapa lagi? Mungkin dua Ustaz istrinya. Nah ini tahu dia berarti punya kamu, punya lagi kamu. Bukan rahasia. Itu namanya sense of guilty, no sense of guilty. Yang ini halal, yang itu tadi belum halal. Ya, yang tadi belum halal, yang ini sudah halal. Tapi yang sangat menyenangkan saya, Ustaz maaf, ini istri yang kedua. Masya Allah. Mulai. Oke, jadi itu ada halal haram. Ada halal haram. Ya? Yang halal kita ambil, yang haram kita jauhkan. Karena haram itu menyakitkan kita, menyakitkan hati sanubari kita. Ya.
punya. Oke, ada yang mana silakan. Kemarin saya sih pernah dengar ada salah satu yang bilang kalau ini kan mengenai itu kan yang nomor satu itu Iya.